Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sahabat yang masyhur ya, namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya dikenal dengan kekasih Nabi alaihi salatu wassalam. Kebetulan dia berjalan berdampingan dengan satu orang Ansar, berpegangan tangan. Kalau ada musuh baru mereka lepas tangan menyerang musuh. Rupanya Usama bin Zaid ini melihat waktu lagi ditawan musuh-musuh yang ada di depan mereka, ada satu musuh dari suku awal namanya Mirdas. Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik ini mencaci maki muslimin, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Sambil dia lari, dia caci maki lalu dia lari. Tadi perintah pemimpin, jangan kejar, udah biarin aja. Gitu kan. Tapi Usama nggak bisa tahan lihat orang ini. Terus saja dia menghina agama Islam, olok-olok, tapi tidak disebutkan itu jenis olok-oloknya. Yang jelas dikata ahli sejarah, dia mengolok-olok dan dia juga menghina Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid, supaya dia tidak melanggar perintah pimpinannya, dia coba menjalankan kudanya pelan-pelan. Kalau orang itu tidak menjauh, akan diserang oleh Usama. Waktu Usama mendekat, orang ini mengolok-olok, kemudian Usama mendekat, dia lari. Usama jalan lagi, mendekat lagi, dia olok-olok lagi. Begitu Usama lebih dekat, dia lari lagi. Seperti itulah. Sampai akhirnya Usama tidak tahan, Usama pun turun dari kudanya, kemudian mengejar orang tersebut. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Dalam kisah yang masyhur, tentu antum sudah tahu kisah ini, tapi nama Mirdas mungkin tidak semua orang mengetahui kalau ini adalah kasusnya Mirdas bin Nuhaik. Maka Usama bin Zaid pun berhasil menaklukkan orang ini, Mirdas, ditebas, dipukul sehingga tangannya kena dan pedangnya jatuh. Lalu Mirdas waktu melihat Usama mengangkat pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Usama yang angkat pedangnya bingung, ini orang ditebas nggak nih? Tadi dia, kata Usama, sebelum dia ucapkan syahadat, dia berusaha menyerang saya. Kalau saya tidak berhasil membunuh dia sudah bunuh saya. Tapi Usama bimbang, beberapa detik, orang ini syahadat, dia juga diam. Setelah syahadat dia diam, tidak tahu harus ambil keputusan apa. Sahabatnya juga, Usama yang orang Ansar tidak tahu harus buat apa. Maka Usama ambil kesimpulan, bunuh saja. Ditebas sama Usama. Matilah orang itu. Karena orang ini pada sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Maka temannya Usama dari Ansar bilang, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat? Kata Usama, demi Allah dari tadi dia mencaci maki Allah, mencaci Islam, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Dan kemudian saya serang dia, dia melawan. Kalau saya tidak membunuh dia sudah membunuh saya nih, gitu kan? Maka dia mengucapkan itu hanya takut lihat pedang saya saja. Kata orang ini, orang Ansar ini, sungguh saya tidak tahu permasalahanmu ini. Harus dilaporkan kepada Ghalib, pimpinannya. Mereka kata kepada Ghalib, wahai Ghalib, kejadiannya seperti ini. Kata si Ansar, Usama ini bunuh satu orang, Mirdas namanya sempat syahadat. Bagaimana? Kata Ghalib, hai Usama, bagaimana kau bisa lakukan? Wahai Ghalib, dia jelas-jelas caci maki Islam, caci maki Nabi SAW. Lalu saya dekatin dan saya serang, dia melawan. Kalau saya tidak membunuhnya, mungkin dia sudah membunuhku. Maka dia ucapkan itu karena takut saja sama pedang. Ghalib karena bingung, sudahlah kalau gitu. Ya, kita tidak ambil keputusan, tunggu di Madinah. Pulanglah pasukan ini membawa kemenangan pada saat itu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Ghalib menceritakan, ya Rasulullah ada kejadian begini, bagaimana keputusannya ini? Ya, kan? Karena kalau muslim bunuh muslim ini ada hukumannya, tidak boleh sembarangan gitu kan? Ada hukuman. Urusan kita teman-teman menghakimi secara zahir. Masalah dia munafik, dia bohong, dia pura-pura, itu urusan dia sama Allah. Dia syahadat berarti hukumnya kita tahu ini muslim, gitu kan? Maka di sini kata Nabi SAW panggil Usama, dipanggil Usama. Hai Usama, kenapa kamu? Ada apa nih? Ceritanya kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang namanya Mirdas tadi, dia berusaha untuk mencaci maki Islam, mencaci maki Anda. Dan dia, waktu saya dekatin, saya serang, dia melawan. Dan kalau bukan saya memukulnya, maka dia sudah memukulku, dia sudah membunuhku. Pada saat pedangnya jatuh dan dia tahu pedangku sudah aku angkat, ya Rasulullah akan menebas lehernya, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Dia bilang, ya Rasulullah, jelas-jelas dia mengucapkan karena takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau telah membelah dadahnya
sehingga engkau tahu bahwasanya ia jujur dan takut dari pedang? Usama masih menjawab mengatakan, wahai utusan Allah, ia benar-benar terlihat mengucapkan saat pedang sedang aku angkat ke arahnya, bukan syahadat sebelumnya. Waktu pedangnya jatuh, pedang sudah aku angkat dan semua orang duel pasti tahu masalah itu. Ini kalau musuhnya sudah jatuh pedangnya, maka kesempatan dia membunuhnya. Baru dia syahadat. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Dan ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Kata Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Terus saja Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar dari kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya kau menghindar dari hari kiamat hukumannya? Orang ucapkan la ilaha illallah lalu kamu bunuh, bagaimana kau bisa selamat? Kata Usama, terus saja Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut sampai aku berharap pada hari itu aku baru masuk Islam sehingga semua dosaku dimaafkan. Semenjak kejadian tersebut teman-teman sekalian, Usama bin Zaid, tentu Usama tidak dihukum oleh Nabi SAW karena beliau tidak tahu hukumnya, gitu kan. Tapi Usama mengatakan, mulai hari itu aku tidak pernah ikut dalam peperangan apapun menghadapi Muslim. Termasuk Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini, dia dan ayahnya sahabat, sempat menghidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Dan waktu terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhu majma'in, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, ini satu-satunya sahabat yang tidak ikut, di antara sahabat yang tidak ikut, bukan satunya, di antara sahabat yang tidak ikut adalah Usama bin Zaid. Waktu ditanya, kenapa anda tidak ikut? Kata dia, sungguh aku tahu kalau Ali dalam keadaan benar, tapi aku tidak akan mengangkat lagi pedang terhadap Muslim setelah kejadian Mirdas. Sudah tidak ada lagi, susah. Mirdas aja kemungkinan masih pura-pura ucapin syahadat. Bagaimana kalau Muslim sama Muslim? Sama-sama takbir, sini angkat pisau, sana angkat pisau. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil maqtul finnar, dalam hadis riwayat Muslim. Kalau dua orang Muslim bertemu, dua-duanya bawa pedang, dua-duanya yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul. Orang yang membunuh sudah jelas ya Rasulullah, wajar masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya memang juga mau membunuh rivalnya. Kalau bukan terlanjur dia dibunuh, dia akan membunuh. Maka karena itu dua-duanya akan masuk dalam api neraka. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita menghadapi seorang Muslim? Baik, kita tidak usah layani pertengkaran. Selama dia Muslim, jangan layani. Biarin dia bertengkar sama tembok. Teriak-teriak, kau pengecut. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarin aja. Tidak usah layani. Karena kalimat syahadatnya ini punya nilai. Jangan layani. Kalau kita diserang, tiba-tiba terus kita menangkis membela diri itu lain. Tapi kalau kita aja bertengkar, jangan. Karena syaitan sangat luar biasa. Mungkin kita cuma niat tonjok saja, tapi mana kita tahu mungkin tonjokan kita pas kena sasaran yang membuat dia mati. Kan bahaya. Dia diam aja, urusan dia sama Allah SWT. Gitu kan. Jadi jangan layani teman-teman sekalian. Kalau ada muslim yang ajak bertengkar, diam saja.